Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'aw wa nidaa' summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Tentu hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ungu-ungu nih Pak Ustadz. Temanya pada hari ini. Unyu-unyu. Unyu-unyu. Nah, di hari ini jamaah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita akan ngobrol terkait antara ajaran agama dan budaya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya seperti apa Pak Ustadz, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, berpuji dan bersyukur kepada Allah dan semoga kita semua dalam karunia sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Kesempatan berbahagia ini obrolan kita tentang antara ajaran agama dan budaya. Kita sebagai seorang muslim, agama kita Islam, tapi enggak akan bisa lepas dari budaya kita. Maka antara agama dan budaya ini dua hal yang berbeda, tapi saling melengkapi dan saling mendukung. Ibarat seperti dua sisi mata uang, walaupun berbeda, tapi akan saling melengkapi dan mendukung. Itulah agama dan budaya. Bahkan kalau kita mau jujur, yang kita kerjakan sehari-hari, yang agama itu hanya sepersekian persen saja. Contoh umpama, dalam proses akad nikah, walaupun bilangnya sakral, itu ajaran agama. Yang ajaran agama, itu biayanya enggak mahal. Cuman yang penting ada nganten laki-laki, ada nganten perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar, ijab kabul, selesai. Mahar mah terserah, yang penting calon istrinya ridho. Mau dimaharin casing HP juga boleh. Lah yang penting kan ridho. Lah iya yang penting ridho, mau sendal cepit ya boleh, mau apa ya boleh. Daripada emas kawin seperangkat alat sholat tapi enggak pernah sholat. Lah kalau seperangkat sholat itu mau sholat dan imam dan marbotnya plus sertifikatnya ya apa-apa. Plus jamaahnya. Yang berat itu kan budayanya. Nyewa tenda, catering, organ tunggal. Belum yang ini yang pada seragam. Yang berat itu kan budayanya. Budaya itu adalah sesuatu yang dijalani
secara kontinu terus-menerus oleh satu masyarakat, kemudian diwariskan atau dilanjutkan oleh generasi berikutnya, itu budaya. Dan banyak di antara kita yang sehari-hari kita lakukan itu bersumber dari budaya. Kalau ditanya sumbernya dari mana, wallahu a'lam. Maka di medsos itu kalau menjelang lebaran, itu kadang saya baca tulisan lucu, tapi yo kok iya ya. Siapa sih yang mengawali kalau lebaran bagi duit baru, siapa yang ngawali? Lah kalau itu dilakukan awalnya satu orang, berarti kan budaya itu sumbernya dari manusia. Kemudian ditiru oleh orang lain, kemudian nanti dilanjutkan lama-lama menjadi budaya. Kalau kita lebaran harus pakai baju baru, ayo duit baru, kendaraan baru, rumah baru. Kok sampai ke situ loh. Kemudian begini, seperti contoh tadi itu, prosesi akad nikah walaupun itu bersumber dari agama, akad nikahnya, tetapi kelengkapan budayanya yang justru ternyata jauh lebih mahal. Sholat itu ajaran agama, tapi kelengkapan sholat itu budaya yang melengkapi. Dulu di zaman Rasulullah apa iya pakai mukena kayak ibu yang sekarang pakai itu? Enggak kan ya? Apalagi yang ada renda-rendanya. Ada tulisan mengenang 40 hari almarhum. Loh karena saya pernah melihat ada orang pakai mukena, di sini itu ada tulisannya mengenang 40. Lah yo mbuh mau dapat hadiah dari mana, wong nyatanya dipakai kan. Sholatnya ajaran agama, tapi kelengkapan sholat itu didukung oleh budaya. Masjid dulu di zaman Rasulullah itu masjid hanya kayak orang pernah lihat orang lomba merpati. Hanya tanah kosong dipatokin 4 biji, terus ada tempat imam, mimbar. Udah itu tok, masjid tuh hanya gitu, nggak ada atap, nggak ada dinding, apalagi AC, karpet nggak ada. Tapi sekarang, masjid sekarang, nih, ya Allah, kipas kurang puas ganti AC, karpet kurang empuk dirangkepin. Ini budaya. Makanya kalau ada orang yang teriak-teriak, kita kembali ke zaman Rasul. Silahkan kembali sono. Masjid bongkar aja. Sujud pasir, langsung. Jadi ntar kalau ada hujan kayak nonton bioskop zaman dulu. Misbar. Kalau ajaran agamanya memang kita tetap bertahan, bukan bertahan ya, memang mempertahankan bahwa ajaran agama dari dulu sampai nanti hari kiamat enggak berubah. Yang berubah itu budayanya. Kalau dulu mana ada orang sholat kok imam pakai kayak penyanyi. Nah yang begini kan, mana ada dulu, enggak ada. Nah sekarang ngikutin budaya. Apakah itu ada tuntunannya? Aslinya ada. Bahwa seorang imam itu harus suaranya didengar oleh makmum. Lah iya kalau imamnya cuma sebaris 2 baris, kalau imamnya sampai ujung sono. Makanya pakai ini. Itu artinya budaya tapi bersumber dari agama. Contoh lain insya Allah disambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda nanti kita akan lanjut. Terlebih dahulu akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait dengan antara ajaran agama dan budaya, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah agama dan agama dalam perkembangannya saling mempengaruhi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wina Agustina. Pengen bertanya, gimana Pak Ustadz, boleh nggak bertanya? Bagaimana cara menyingkapi budaya yang bertentangan dengan ajaran agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Boleh dijawab Pak Ustadz? Boleh. Tadi pertanyaan pertama, dalam perkembangannya apakah agama dan budaya itu saling mempengaruhi Pak Ustadz? Nah pertanyaan kedua, gimana sih cara menyikapi budaya yang bertentangan dengan ajaran agama? Silahkan. Baik, boleh jawab saya ya? Boleh, silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Yang pertama, apakah agama dan budaya saling melengkapi atau saling mendukung dalam perkembangannya? Iya. Agama ini akan mudah diterima kalau dikembangkan dengan budaya. Misalnya, seandainya kalimat azan itu kok dibacanya lempeng. Enggak ada cengkok-cengkoknya sama sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah iya. Lah cengkok azan antara di YouTube kan banyak ya. Kalau logat Arab itu azannya begini. Kalau India, Pakistan, Indonesia, apalagi khususnya sini. Itu kan beda kan? Lah yang membedakan ini budaya. Kalau teks azannya itu ajaran agama, maka saling melengkapi. Agama, ajaran agama azan itu kalau tidak berkembang sesuai dengan masyarakat yang ada, ya kelihatannya wagu. Wagu itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Enggak pantas. Coba kayak tadi azan tuh. Lah iya enggak pakai lagu. Sholawat itu lebih cepat dikenal oleh anak-anak kita atau bahkan kita yang tua ini, ya karena didesain, dikembangkan dengan budaya. Bahkan zaman dulu saya pesantren, Bu. Kalau baca Barzanji itu kan zaman keren-kerennya lagu pop slow rock Malaysia dulu. Ya itu pakai ya Rasulullah, ya pakai lagu begitu. Ntar saya jadiin vokalis Marawis malah bahaya. Artinya agama dan budaya dalam perkembangannya saling mendukung. Budaya itu sampai bertahan sekian tahun, puluhan tahun karena berawal dari ajaran agama. Contoh misalnya, dulu budaya orang-orang, mohon maaf ya, karena saya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau mau adaan momen-momen tertentu ngadain sesajen, selamatan, nah, dengan macam-macam jenisnya itu. Lah kemudian setelah seiring berkembangnya zaman, sesajen itu namanya berubah menjadi selamatan. Ya memang tujuannya orang ngasih sesajen itu supaya selamat. Kalau dulu orang bikin sesajen itu cuman bubur merah putih dikasih apa, taruh di bawah pohon. Dulu begitu Islam datang membawa ajaran agama, kalau mau ngadain acara apa-apa, momen apa-apa biar selamat, biar lancar, aman, nggak ada apa-apa, ikutin hadis Nabi. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu yang akan nolak bala. Maka bikin jangan cuma satu. Kalau mau bikin bubur, bikin yang banyak. Bikin 20 kayak 40 kayak bagi-bagi ke tetangga. Jadi itu kan budaya kan, berawal dari budaya ngasih sesajen ke pohon, biar orang dulu nggak tersinggung, oke, diganti namanya sodakoan, sedekahan. Kalau daerah saya ada namanya sedekah laut.
ada namanya sedekah bumi. Itu istrinya mengamalkan hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu yang nolak bala. Bukan kok asal ada orang yang ngasih itu syirik, yuk enggak gitu. Kita lihat dulu konteksnya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Misalnya, ajaran agama itu mendoakan wabil khusus keluarga yang telah enggak ada. Karena 3 di antara amalan yang terus mengalir pahalanya adalah waladun sholihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Ketika orang tuanya udah enggak ada, mendoakan. Itu ajaran agamanya. Lah budayanya kita di Indonesia ini sebelum Islam datang udah ada budaya 3 hari, 7, 40, 100, 200, 400, udah terserah lah sono. Lah para penyebar agama Islam ini supaya orang yang dulu tidak tersinggung, oke, biarin acara 3, 7, 40, tetap biarin. Tapi isinya diganti dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini artinya budaya dilengkapi dengan ajaran agama. Berarti tidak bertabrakan. Nah, cuman sekarang ini banyak orang-orang dalam tanda kutip yang tidak suka begitu. Pokoknya yang enggak dilaksanakan Nabi bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Lah umpama kok tahlilan itu bid'ah, sesat sama dengan neraka. Kira-kira neraka yang paling dalam yang ngundang, yang diundang apa jamaahnya? Ya Allah. Jadi antara agama dan budaya saling melengkapi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama? Kalau ditentang secara langsung, mungkin akan timbul bentrokan di masyarakat, akan timbul permasalahan di masyarakat. Maka cerdasnya orang-orang yang membawa Islam ke bumi Nusantara ini tidak menghancurkan budaya yang sudah ada, tetapi di budaya yang sudah ada seperti tadi 3 hari, 7 hari dan seterusnya, budaya yang sudah ada tetap dibiarkan tapi diisi dengan ajaran agama. Kalau memang sudah tidak bisa ditolerir lagi karena memang ini udah yakin bertentangan dengan ajaran agama, insya Allah suatu saat lama-lama akan hilang. Contoh, saya pernah datang ke satu daerah. Daerah itu ada budaya ketika ada yang meninggal, ada yang melek-melek. Tahu melek-melek Bu ya? Melek-melekan karena makamnya besok. Itu bukannya ngaji Quran, tapi main kartu. Main kartu ya pakai duit. Saat itu saya tanya ke penduduk setempat, memang di sini ya begitu Pak budayanya, budaya ya. Tapi sekian tahun setelah banyak anak-anaknya yang pada sekolah keluar, pada nyantri keluar, akhirnya tetap budaya melek-melek itu ada, tapi diisi dengan baca Quran. Kemudian yang main kartu mulai hilang. Jadi yang bertentangan ditentang, tapi dengan proses, enggak langsung haram. Waduh, haram yo berantem. Insya Allah di segmen berikutnya dilanjut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait antara ajaran agama dan budaya. Tetaplah bersama kami di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini akan ada penjelasan lebih lanjut terkait tema ngobrol kita yaitu antara ajaran agama dan budaya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa agama dan budaya dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi.
pada perkembangannya budaya bisa terinspirasi dari ajaran agama, dan agama ini lebih mudah disiarkan dibantu dengan budaya. Maka tidak bijak rasanya kalau ada orang yang berusaha untuk membenturkan antara agama dan budaya. Sehingga ada sekelompok orang ketika melihat orang lain mempertahankan budaya langsung dicap syirik. Misalnya ada orang pakai belangkon, ada orang bawa keris, ada orang pohon ditutup pakai kain. Langsung, wah ini syirik. Jangan galak seperti itu. Ajaran agama itu mengajarkan kepada kita memang, misalnya contoh, yang diajarkan oleh agama itu menutup aurat. Kalau laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, itu batas minimal. Maksimal ya yang sopan, yang pantas. Ajaran agamanya seperti itu, tapi untuk menutup aurat ini kan memakai budaya. Lah kalau seandainya harus ngikutin ala Arab semua, yang kita pakai ini semuanya bid'ah ini. Ini baju yang saya pakai ini nyebutnya baju apa? Koko. Koko itu panggilan untuk, nah ya kenapa enggak pakai nama baju Ahmad, baju Abdul gitu. Yang pakai, ya kenapa pakai baju koko? Nah ini artinya budaya. Bahwa perintah agama tutuplah aurat, tapi untuk menutup aurat terserah. Mau pakai baju koko, mau pakai gamis, mau batik, mau, kalau zaman dulu kan yo, zaman kita kecil coba orang yang pakai baju begini kan ya jarang tuh ya. Jarang kan ya, zaman kita kecil dulu. Ya kalau sekarang mah iya. Zaman ibu kecil ada yang pakai gamis jilbab yang begini-begini nih. Nah dulu mah kerudung itu cuman kain panjang giniin, ya kan? Nah iya. Perintahnya nutup aurat, tapi cara nutup auratnya terserah. Cara menutup auratnya itu adalah budaya. Lah kalau ada orang yang berteriak yang enggak ada zaman Nabi, enggak boleh. Coba kalau kita mau jujur, yang ada di dalam ruangan masjid ini yang enggak bid'ah yang mana? Yang ada di ruangan masjid atau yang kita pakai, yang ada di rumah kita loh, yang enggak bid'ah yang mana? Ketika saya pernah menyampaikan ini ada yang jawab, itu Quran Pak Ustadz, nih ini bid'ah. Dulu zaman Nabi itu tidak tertulis dalam kertas dan dicetak jadi satu begini, enggak. Dulunya itu ditulis di kulit binatang, di papan, di batu, diukir dan lain-lain. Ini baru ada setelah Rasulullah wafat. Bahkan sholat tarawih yang kita lakukan dengan berjamaah itu zaman Rasul enggak ada. Zaman Abu Bakar ya enggak ada. Zaman Umar baru ada. Ketika ngelihat orang-orang pada antusias sholat malam di bulan Ramadan, kemudian saat itu Umar bin Khattab nunjuk satu orang namanya Ubay bin Ka'ab untuk mimpin sholat tarawih. Maka pertama kali yang membudayakan sholat tarawih berjamaah itu Umar bin Khattab dengan imam yang pertama namanya Ubay bin Ka'ab. Maka ajaran agama dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibenturkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik-topik kita pada hari ini terkait antara ajaran agama dan budaya bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal inqaram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi la
ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Simple TV, News, Sport, Entertainment.